Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Hari ini kita akan membahas temanya tentang kata sifat. Ini pun masuk bahasa Arab dasar karena kalimat sederhana, membuat kalimat sederhana itu tidak terlepas dari kata sifat. Diharapkan karena kita bukan jurusan bahasa Arab tapi prodi PAI, maka paling tidak kita kuasai dasar-dasar bahasa Arab. Kalau basicnya ini sudah kuat, sudah paham, maka pengembangannya pun bisa sendiri. Karena sekarang sudah banyak media untuk belajar bahasa Arab. Kita kembali ke kata sifat, bahasa Arabnya sifat, sedangkan yang disifati namanya mausuf. Bahasa Arab bisa disatukan sifat mausuf. Kata sifat dalam bahasa Indonesia biasanya setelah kata yang. Buku yang bagus, dua kata benda disatukan ada yangnya kalau bahasa Indonesia mah. Jadi yang bagus itu kata sifat. Bahasa Arabnya mah cukup saja kata bagus. Yang bagus kata sifat. Buku yang disifati itu mausuf. Cara membuat kata sifat. Kata sifat dalam penulisan bahasa Arab segala-galanya harus sesuai dengan kata yang disifatinya, kecuali ada ketentuan khusus. Nah, ketentuan khusus ini masuk pengembangan. Buku yang bagus, buku kata yang disifati, bagus itu kata sifat. Pokoknya yang bagus, yang cantik, yang besar, yang kecil, yang pintar itu kata sifat. Buku itu kitabun, dari sananya dari kamusnya. Bagus itu jamilun. Kata kitabun ini kita memakai tanpa alif lam tadi ya. Kata kitabun juga tanpa ta marbutoh. Dari sananya tanpa ta marbutoh kitabun. Kalau pakai ta marbutoh bukan jadi buku lagi artinya. Jadi tulisan kitabatun itu tulisan. Di sini karena tanpa alif lam maka pakai tanwin. Maka kata sifatnya yaitu jamilun harus mengikuti kata yang disifatinya sesuaikan. Tidak memakai alif lam. Jamilnya tidak memakai alif lam karena kitabnya tidak memakai alif lam di sini. Jamilnya harus tanpa ta marbutoh karena kitabnya juga tanpa ta marbutoh. Memakai tanwin karena kitabunya juga memakai tanwin. Karena kata benda yang tanpa alif lam itu jadi tanwin. Ada alif lam, tanwinnya hilang. Kitabun jamilun. Maka ini kalimatnya menjadi kitabun jamilun, buku yang bagus. Sudah sempurna ini. Contoh, penggaris yang bagus. Penggaris itu bahasa Arabnya al-mistaratu. Dari sananya ada ta marbutoh. Sedangkan bagus itu jamilun. Bagaimana cara membuat kata sifat yang artinya penggaris yang bagus? Kata sifat jamilun harus mengikuti kata yang disifatinya yaitu al-mistaratu. Maka ditambah alif lam. Jamilnya harus pakai alif lam karena al-mistaratunya pakai alif lam. Memakai ta marbutoh karena mistaratunya ada ta marbutoh di sini. Tanpa tanwin, jamilnya harus tanpa tanwin karena al-mistaratunya tanpa tanwin karena ada alif lam. Dan berharakat domah. Maka bahasa Arabnya penggaris yang bagus itu al-mistaratu al-jamilatu. Ini pakai alif lam, ini pakai alif lam. Ini ada ta marbutoh, ini pakai ta marbutoh. Jadi kata sifat itu bisa dimasuki ta marbutoh, kita membuat sendiri. Yang tadinya jamilun menjadi jamilatun. Kalau mau pakai alif lam al-jamilu tanpa ta marbutoh. Kalau pakai ta marbutoh menjadi al-jamilatu. Jadi huruf lamnya, huruf akhirnya dipatahkan baru tambah tu. Seperti kata al-muslimu untuk dimuanaskan atau ditambah ta marbutoh jadi al-muslimatu. Jadi muslim perempuan. Jadi ini artinya al-mistaratu al-jamilatu. Ikuti seperti ini.
tambah tak marbutoh di al-jamilatunya karena ini pakai tak marbutoh. Sekali lagi, kata sifat bisa dimasuki, kita buat sendiri pakai tak marbutoh. Kalau kata benda yang pakai tak marbutoh itu dianggapnya mu'anas atau perempuan. Seperti al-muslimah, al-muslimu, muslim laki-laki. Untuk perempuannya menjadi al-muslimatu tanpa pakai tak marbutoh kita sisipkan. Kalimat lengkap, coba terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya sedang menyapu kantor yang kotor. Cara menjawab, pecah dulu ke dalam bahasa Indonesia. Saya itu anak, menyapu, cari kata menyapu di kamus itu kana sayukan nisu. Kemudian juga cari bentuk sedangnya, karena ini kalimatnya saya sedang menyapu. Yang telah yang ini, yang sedang yang ini. Yang ada ya-nya, maka pindahkan ke sini ya-nya ambil. Yukanisunya yang diambil, bukan yang kana saya. Yang ada ya-nya yang diambil, yaitu yukanisu. Kantor bahasa Arabnya maktabatun. Cari kantor bahasa Arabnya apa? Yaitu maktabatun. Juga cari kata kotor, kotor sebagai kata sifat, yaitu kadirun. Kata kerja sesuaikan dulu dengan domir ana, yaitu untuk kata kerja sedang ya diganti jadi alif. Kata kerja sedangnya kan ini nih, mana? Ini, yang ini kita sudah ambil. Jadi untuk ana itu yang tadinya yukanisu, ia-nya diganti ku alif tanpa merubah sakalnya, maka yukanisu menjadi ukanisu. Ini pakai kasroh ya, ukanisu. Artinya menjadi saya sedang menyapu. Kalau ini dia seorang laki-laki sedang menyapu, untuk saya dirubah aja, ia-nya jadi alif. Ketentuan ini sudah diberikan di fotokopi. Yukanisu jadi ukanisu, artinya saya, yang ini nih, saya sedang menyapu. Kalau ini, dia seorang laki-laki sedang menyapu. Kantor, kata kerja objek. Ini sebagai objek tadi ya, menyapu kantor. Maka kata benda tunggalnya harus dipatahkan karena sebagai objek. Jadi maktabatun menjadi maktabatan. Patah. Kenapa pakai tanwin? Karena tanpa alif lam di sininya. Kalau memakai alif lam silakan saja. Jadi al-maktabata. Kenapa patah? Ingat, karena objek tunggal al-muslimatu, al-muslimata. Contoh yang sudah diberikan. Kata sifat menyesuaikan dengan kata yang disifatinya. Maktabatan ini kata yang disifati, ada tanwin patah, pakai ta marbutoh, ada tanpa alif lam. Maka kata kadirun harus ditambah ta marbutoh, dirubah oleh kita karena kata sifat bisa dirubah pakai ta marbutoh. Harus dipatah duakan, tanwin patah namanya, atau pathain. Kemudian tanpa alif lam karena ininya tanpa alif lam nih, maka tanpa alif lam. Maka setelah dirubah menjadi kadirotan, huruf akhirnya dipatahkan kalau mau ta marbutoh. Jadi kadirotan. Kenapa ini patah? Karena ini patah. Kenapa ini tanpa alif lam? Karena ininya tanpa alif lam. Maka kalimatnya menjadi ana ukanisu maktabatan kadiro, apa beri oleh sendiri apa ini harkatnya? Berarti harkatnya mengikuti yang ini, berarti kadiro tan begitu. Ana ukanisu maktabatan kadirotan. Saya sedang menyapu kantor yang kotor. Ini simpulnya mengikuti kepada yang ini. Kata sifat mengikuti yang disifatinya. Kalau sudah materi itu untuk uji cobanya atau uji nyali mau mampu tidak, maka harus ada latihan. Nanti latihannya ya ini contoh lain. Contoh lain, amamal baiti. Di depan rumah yang besar, kata sifatnya berarti kan besar, berarti amamal baiti ini di depan rumah. Amama sudah tahu itu masuk mengkasrohkan kata benda tunggal, huruf jar ingatkan huruf jar atau zorof makan ini masuk juga huruf jar karena mengkasrohkan, zorof makan namanya, atau boleh kita golongkan kepada huruf jar saja. Al baiti itu
Kenapa kasroh? Karena ada ini, ada amama. Materi ini sudah diberikan, lihat di kata apa ya, di huruf jar, harfu jar. Amamal baiti, tinggal tambahkan yang besar, yang besar. Besar berarti apa bahasa Arabnya? Besar itu kabirun. Tapi ingat bahwa kata sifat itu harus mengikuti yang disifatinya. Jadi besar itu ikut menyifati rumah, rumah yang besar. Maka kalimatnya amamal baiti al-kabiri, yang tadinya tanpa alif lam, karena ini pakai alif lam yang disifatinya harus pakai alif lam. Ini tandanya apa? Kasroh, karena ada huruf jar atau zorof makan. Karena kasroh, berarti ini pun harus dikasrohkan juga, jadi al-kabiri. Amamal baiti al-kabiri. Simpulnya lagi, ini mengikuti yang disifatinya. Kan ini menyifati rumah, bukan menyifati amamanya. Bukan di depan yang besar, tapi rumah yang besar. Ikuti seperti ini, ada alif lam, ada alif lam. Harakatnya lihat, ini kasroh, ini kasroh. Loh, kenapa ini kasroh? Karena ini mah ini ada amama kata yang disifatinya kena huruf jar atau zarf makan. Sudah saya bilang, nah ini untuk memantapkan latihan. Mampu tidak, paham tidak, gitu fungsinya latihan itu. Maka ini hanya sebuah kalimat. Silakan diracik menjadi kalimat kami mengecat masjid yang indah. Boleh sedang, boleh telah pakainya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Mudah-mudahan terus meningkat kemampuan kita, niatkan ibadah karena Allah agar menjadi pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.